Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita di kesempatan hari yang ke-25 ini akan segera kita akhiri dan kita akan masuk di malam ke-26 di bulan suci Ramadan. Maka besar harapannya semoga apa yang kita lakukan di dalam amaliyah di malam ke-25, hari ke-25 menjadi amalan-amalan yang Allah terima dan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa menit sebelum kita menantikan azan maghrib, maka kita ingin melanjutkan kajian yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin, Light of Heart on Ramadan. Bagaimana kita menemukan cahaya daripada hati kita di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita kemarin sudah sampai di rumus yang pertama, yaitu start with Ramadan vibes. Kita ingin menghidupkan Ramadan itu dengan bahagia, karena Rasulullahnya mengajarkan yang demikian. Bahkan di dalam potongan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin fihi laylatun khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian beribadah puasa, dibukakan daripada pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Ada yang menarik di ujung hadis ini, Nabi sebutkan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan daripada kebaikan. Maka bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai golongan ahlul khair, yang dia senantiasa bersegera dan berlomba di dalam melakukan kebaikan. Maka di dalam waktu menjelang berbuka ini kita ingin membahas satu makra dari Quran surah Al-Mu'minun ayatnya 57 sampai 61. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang karena takut akan azab Tuhannya, maka mereka kemudian berhati-hati. Orang kalau berjalan, kemudian tahu bahwa di depannya itu ada lubang, kira-kira main maju aja atau kita berhati-hati Bapak Ibu? Berhati-hatinya karena apa? Ya, takut kejeblos. Hanya orang-orang yang kemudian nggak berperasaan aja yang kemudian tetap maju tanpa mempertimbangkan ada lubang di tengah jalan. Tapi ini dalam konteks jalan. Kalau dalam konteks hubungan kita dengan makhluk, misalkan ketika kita sebagai seorang anak melanggar apa yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita, maka diantaranya muncul rasa takut pada saat kita melakukan kesalahan. Rasa takutnya lantaran apa Bapak Ibu? Ya takut diomelin. Maka supaya nggak diomelin, apa yang perlu dilakukan? Ya, ini pengalaman kayaknya. Tapi paling yang sederhana itu ya tadi, hati-hati, jangan sampai kemudian diomelin. Nah, apalagi kita kepada Allah. Kalau bahasanya kita sadar, Allah itu azabnya itu innallaha sari'ul iqab. Sesungguhnya azab yang Allah berikan itu sangat segera. Maka kita nggak perlu bahasanya ngundang-ngundang azabnya Allah diturunkan kepada kita. Jangan sampai kita membahasakan, udah kalau mau diazab aja ya Allah. Jangan. Kita nggak boleh kayak begitu. Kenapa? Karena itu sama saja kita meminta untuk diri kita binasa di hadapan Allah. Tapi kalau kita tahu kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan agar tidak terkena azab apa Bapak Ibu? Berhati-hati. Berhati-hati. Maka ini yang kemudian nanti kita bisa lihat di dalam Quran surah Al-Anfal, maka hendaknya kita takut kepada fitnah yang kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik, maka dampaknya itu juga akan kena kepada orang yang baik. Kenapa? Karena dia mendiamkan ketidakbaikan. Ya, makanya kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu apa? Ya, yang main, ya, yang mabok, ya, yang berbuat nggak baik, ya, tapi yang kena azab, itu Masya Allah ngena banget kalimat dari beliau almarhum ya. Allahu yarham insyaallah. Jadi kita belajar, karena ternyata kalau kita cuek terhadap ketidakbaikan, kemungkaran, efek daripada kemurkaan Allah itu tidak hanya menimpa daripada orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang yang baik, tapi kemudian dia tidak menahan kezaliman, maka dia pun juga akan terdampak dari hal itu. Makanya disinilah orang yang dia takut karena azab Robnya, mereka sangat berhati-hati. Yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Robnya, yaitu ya Al-Quranul Karim, maka mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Jadi orang yang takut dengan azab Robnya, yang dia beriman dengan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka tidak mempersekutukan Allah, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah dengan hati penuh rasa takut kepada Allah, bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Robnya, maka inilah yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yaitu mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba di dalam melakukan kebaikan. Maka mudah-mudahan sebelum kita berbuka puasa, semoga kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi golongan di antara para pemburu kebaikan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب السائلين اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami di hari ini. Jadikanlah puasa kami puasa yang Kau terima, doa-doa kami menjadi doa yang Kau kabulkan, dan dosa-dosa kami menjadi dosa-dosa yang Kau ampuni. Maafkan segala kelemahan kekurangan kami, kedua orang tua kami, dan seluruh daripada keluarga dan kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.